Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dadang. Kali ini saya akan membahas tentang berita yang lagi viral terutama di Solo. Beritanya ini yaitu seorang anak usia 6 tahun harus kehilangan tangannya atau diamputasi setelah melakukan pengobatan alternatif pada oknum alternatif tentunya, kemudian harus kehilangan tangannya. Kenapa demikian? Kebetulan waktu itu pasien ke rumah sakit tempat saya bekerja. Memang waktu itu saya tidak berada di rumah sakit karena sedang libur, tapi kita punya grup. Kemudian disampaikan ada foto pasien seperti ini. Itu tangannya melepuh, kemudian digerakkan susah karena sudah dicurigai adanya terjadi kompartemen sindrom. Apa itu kompartemen sindrom? Kompartemen itu dia adalah suatu kumpulan dari otot, kemudian ada pembuluh darah di sana, kemudian ada sistem saraf juga di sana, di mana dia ruangnya itu terbatas. Artinya dia kalau seperti ini ya sudah seperti ini. Nah, ketika terjadi pembengkakan atau bendungan dari pembuluh darah, otomatis kan dia tidak bisa membesar lagi nih. Nah, ketika dia tidak bisa membesar, nah bendungan ini mungkin menekan dari sistem saraf dan juga otot, sehingga terjadilah kerusakan jaringan tersebut. Akibat apa? Akibat terlalu kencang ikatnya. Jadi pasien ini datang ke pengobatan atau oknum alternatif di sana karena mereka taunya ada patah dan mereka mungkin melogikakan patah itu seperti patahan dari kayu, anggaplah seperti itu. Ketika kayu patah, kan kalau kita biasanya berpikir ketika kayu itu patah ya sudah diikat yang kencang agar kayu ini bisa balik lagi. Tidak seperti itu, karena di tubuh dalam hal ini adalah tangan. Itu ketika patah kan masih ada, paling nggak ada kulit di sini, ada otot di sini, ada saraf di sini, ada pembuluh darah juga di sini, dimana semuanya membutuhkan nutrisi. Kalau diikat di sebelah sini, waktu itu diikatnya di sebelah sini nih, diikat yang kencang sebelah sini, di sini kan jadi bengkak akhirnya. Nah, hal ini menyebabkan pembuluh darah balik tidak jalan. Akhirnya pembengkakan ini menekan dari sistem saraf dan merusak otot di sana, sehingga waktu itu juga oksigennya tidak stabil. Kemudian kita akan melakukan operasi tulang dan juga mempertimbangkan sistem sarafnya. Ternyata kita memiliki opsi untuk melakukan rujuk kepada pasien. Nah, setelah itu setelah akan dirujuk, keluarga meminta untuk berangkat sendiri ke sana karena ada keluarga di rumah sakit ortopedi. Nah, setelah itu sampai di sana diperiksa lagi sama teman-teman sejawat di sana, kemudian dilakukan operasi pertama dan operasi kedua. Operasi pertama, operasi kedua ini tujuannya untuk apa? Pertama, untuk mengembalikan anggota geraknya supaya bisa gerak lagi, setidaknya seperti itu. Termasuk juga menyelamatkan sistem sarafnya, karena waktu itu di berita disampaikan bahwa ada operasi dari dokter spesialis bedah saraf dan juga harus melakukan operasi untuk patah tulang ini sendiri. Ternyata operasi pertama dan kedua belum membuahkan hasil. Tangannya mulai tidak membaik dan akhirnya harus diamputasi. Apa pelajaran yang kita dapat dari sini? Pertama, jika kalian ingin tahu perbedaan signifikan terhadap pengobatan alternatif atau oknum alternatif dengan pengobatan medis, yang signifikan apa? Pertama, kalau Anda ke pengobatan oknum-oknum alternatif, ketika patah tulang ditarik, digeret, sampai kalian kesakitan sesakit-sakitnya dan kalian tidak protes tentang hal tersebut. Ketika kalian ke medis, suruh nunggu sebentar nih di depan karena dokter dan perawat mungkin lagi melayani pasien yang bahkan mungkin lebih urgent daripada Anda, dan Anda biasanya protes. Terutama keluarga pasien bilang, "Dok, tolong, kakak saya, adik saya, bapak saya, tante saya kesakitan, tolong segera ditangani." Dan biasanya pas kita lihat, oh ini karena khas sekali dia ikatannya, biasanya menggunakan kain kaci ataupun menggunakan pelepah atau kulit dari pohon randu yang diikat yang kencang. Nah, setelah kita datang ke sana ternyata dia dari pengobatan alternatif dan protes ketika lama dilayani karena menganggap ini sakit, dan biasanya ini sudah berbulan-bulan. Kadang kita ya namanya manusia, dokter juga manusia, bergelitik di hati. Kemana aja Anda selama ini, selama 1 bulan misalnya atau 1 minggu misalnya, di rumah diikat yang kencang,
ketika suruh nunggu sebentar, dokter lagi menangani pasien yang lebih gawat darurat, misalnya ada pasien yang mungkin lagi akan meninggal dunia, berusaha diselamatkan, di sini udah protesisnya, dok tolong secepatnya ditangani karena kasihan sakit, padahal sebelumnya digeret-geret. Bahkan ada pengobatan alternatif khususnya patah tulang yang dia membuka rawat inap. Jadi dirawat inap, dia ditidurkan di sana, diinapkan di sana bahkan berminggu-minggu. Kadang saya tanyakan kepada pasien diapain aja seminggu, nggak ada katanya, dibuka terus didoakan terus diikat lagi. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Kalau menurut saya hati-hati yang seperti ini, terutama untuk muslim. Ketika seseorang bisa memegang tangan ataupun anggota gerak yang dicurigai patah tulang dan dia memastikan itu adalah patah tulang, bagaimana? Dokter itu kuliahnya bertahun-tahun tidak berani memastikan ini adalah patah tulang ketika mendapatkan krepitasi ataupun bunyi kertek-kertek, bahkan bengkong sekalipun kita mencurigai mungkin ini patah. Ketika tidak ada penunjang dari radiologi bahwa ini patah, itu tidak bisa, kita tidak berani kita menyatakan ini patah. Nah, sedang orang yang katanya ahli memegang terus bisa, nauzubillah kalau misalnya dia dukun, ya nanti jatuhnya musyrik. Kalau misalnya Islam kan muslim, ini tidak bagus ya. Nah, kemudian pelajaran apa lagi yang kita ambil ketika terjadi dicurigai patah tulang? Tolong segera ke rumah sakit. Setelah ke rumah sakit, nanti di ronsen. Jika kalian menolak untuk dioperasi, ada opsi lain, digip. Jika kalian menolak digip, ada opsi lain lagi, dibalut dengan bidai dengan tata cara yang baik dan benar. Gitu. Saya sangat berduka cita atas terjadinya yang menimpa adik satu ini, karena yang seperti ini sebenarnya sering banget terjadi dan semoga tidak ada yang seperti ini lagi. Kebetulan sekitar 3 hari apa 1 minggu setelah berita ini keluar, itu kemarin datang lagi dari tempat yang sama, saya tidak tahu apakah ini orang yang sama, dengan membawa ikatan yang kencang di tangannya, kemudian dan juga membawa jimat. Jimat itu berupa pasir, katanya pasir itu setiap 2 jam dikelilingi ke badan. Setelah itu pasir itu nanti setiap 13 jam dibuang satu-satu. Ada beberapa videonya seperti ini nih. Mana mas? Apa itu mas? Coba dikasih lihat sini. Katanya apa ini mas? Ini pasir. Pasir? Konyak kali ini? Suruh megang ini? Bukan. Nah terus? Biasa. Oh suruh bawa ke sini. Sing nyuruh siapa? Tukang pijatnya itu? Katanya ndak boleh dibuang gitu? Tapi nunggu waktu nih. Nunggu waktu nih? Olah. Apalagi nek muslim loh. Nah, yang seperti ini, auzubillah min dzalik, kalau kita muslim ini sudah menurut saya mengarahnya ke musyrik ya. Hati-hati. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Dr. Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.